Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Wahyu Kembara akan mempresentasikan tentang sejarah usul fikih. Sejarah dan perkembangan usul fikih. Yang pertama, di sini saya bagi kepada dua bahasan. Yang pertama adalah bagaimana sejarah pensyariatan dan sumber-sumbernya di era Nabi Muhammad. Nah, syariat dan sumber-sumbernya di era Nabi Muhammad itu bisa dibilang hanya ada satu, yaitu wahyu. Nah, kemudian wahyu ini akan terbagi menjadi dua yang kita kenal, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan untuk ijma dan ijtihad, maka kedua hal itu tidak masuk dalam syariat dan sumber-sumber syariat di masa Nabi Muhammad, karena sudah adanya Nabi Muhammad yang bentuk pensyariatannya itu langsung berasal dari wahyu yang langsung asalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hal-hal yang sifatnya ijtihad itu bisa terjadi, akan tetapi tetap dikembalikan kepada Rasulullah. Bahkan ijtihad Rasulullah pun apabila benar itu akan dibenarkan oleh Allah, dan apabila salah akan ditegur oleh Allah, sebagaimana dalam cerita ketika Rasul itu mengizinkan beberapa sahabat untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Nah, maka Allah itu langsung menegur Nabi Muhammad yang itu tertuang dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana ketika syariat dan sumber-sumbernya di era sahabat? Di era sahabat, karena Al-Quran itu sudah selesai turunnya dan juga hadis itu juga sudah selesai masanya dengan kematiannya Nabi Muhammad, maka hadis itu tidak diteruskan. Artinya ya hanya sampai di situ-situ saja. Artinya hanya sampai itu. Kemudian bagaimana jika ada permasalahan-permasalahan yang baru? Nah, permasalahan-permasalahan yang baru itu pada zaman ini, pada zaman sahabat ini, maka mereka sudah mulai menggunakan sedikit ijtihad. Seperti ijtihadnya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab ketika mereka memimpin. Namun di kalangan sahabat juga itu ada dua aliran yang terpecah, aliran ahlul ra'yi dan aliran ahlul hadis. Nah, aliran ahlul hadis ini lebih kepada aliran yang tekstualis, itu seperti Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, beliau itu dan beberapa kelompok sahabat itu menentang cukup keras penggunaan ra'yu, penggunaan akal, penggunaan ijtihad dalam merumuskan hukum yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan sahabat-sahabat kontekstualis seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, mereka lebih fleksibel dalam penggunaan ra'yu. Ya, walaupun itu tetap dengan kaidah-kaidah yang ketat. Dan apabila masih ditemukan dalam nas yang sharih, yang jelas, maka mereka juga tetap tidak bisa menggunakan ijtihad mereka. Di era sahabat itu juga perkembangan fikih itu masih belum terlalu pesat, karena beberapa sahabat itu melarang bertanya atau mendiskusikan hukum-hukum fikih yang berpotensi untuk terjadi. Jadi hukum-hukum fikih yang dibahas oleh para sahabat itu adalah hukum-hukum fikih yang sudah terjadi dan sedang terjadi, dan mereka sangat menentang atau mereka tidak suka apabila ada hukum-hukum yang didiskusikan itu seakan-akan mereka itu membuat hukum gitu, kayak mendiskusikan potensi hukum yang akan terjadi, sedangkan itu masih belum terjadi. Nah, itu para sahabat itu kurang suka. Nah, kemudian
Ini berbeda dengan era tabi'in. Di era tabi'in itu ada banyak hukum-hukum yang dibahas walaupun itu belum terjadi sekalipun. Nah, ini juga yang menandai masa keemasan dari fikih, masa keemasan dari perkembangan fikih itu terjadi di era tabi'in. Di era tabi'in dan setelah era tabi'in, yaitu di eranya para imam mujtahid. Nah, itu tadi. Kemudian kita berlanjut kepada kemunculan usul fikih. Usul fikih, kemunculan kodifikasi dan perkembangannya. Nah, kemunculan kaidah usul fikih. Kita tahu bahwa usul fikih itu adalah diibaratkan sebagai alat, sebagai metodologi untuk merumuskan hukum fikih. Jadi usul fikih itu adalah alatnya, sedangkan fikih itu adalah produknya. Nah, ketika kita menggunakan logika ini, maka secara logis akan kita ketahui bahwa usul fikih itu sudah pasti ada lebih dahulu daripada fikih. Dan memang ini ini kenyataannya. Walaupun pada zamannya Nabi, zamannya sahabat itu usul fikih itu masih belum terkodifikasi secara sistematis dan rapi, akan tetapi kaidah usul, kaidah yang global itu tadi mengenai hukum-hukum perumusan hukum fikih, maka itu sudah ada di tangan sahabat. Ini sama seperti ketika kita berbicara tentang kaidah-kaidah logika yang itu disusun oleh Aristoteles. Nah, kita kan tidak bisa memungkiri bahwa orang-orang sebelum Aristoteles itu sudah memiliki kaidah-kaidah logika yang tertanam pada pemikiran mereka yang bisa mereka gunakan, tetapi mereka masih belum menggunakan standar-standar yang baku yang sudah dibukukan. Pembukuan ilmu logika itu terjadi di zaman Aristoteles dan dilakukan oleh Aristoteles itu sendiri. Nah, begitu juga dengan perkembangan usul fikih. Kemunculan usul fikih ini itu sudah muncul bahkan sejak sebelum fikih itu dirumuskan, begitu. Walaupun itu tadi tidak terkodifikasi dan tidak dijelaskan secara eksplisit, akan tetapi secara implisit melalui perkataan sahabat, dan juga perkataan Nabi dan juga perkataan tabi'in. Seperti kisah Umar bin Khattab yang pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib mengenai bagaimana hukumnya orang yang meminum khamar. Kemudian Ali itu menjawab, maka hukumnya adalah 90 cambukan. 90 cambukan. Nah, ini karena apa? Karena ketika dia itu mabuk, maka dia akan ketika dia minum khamar maka dia akan mabuk. Ketika dia akan mabuk maka dia akan kehilangan kesadaran atau mengigau. Nah, ketika dia mengigau itu maka dia bisa berkata-kata fitnah, menyebar hoaks dan lain sebagainya. Nah, maka hukumnya itu adalah 90 cambukan itu tadi. Nah, ini jika kita ketahui, ini kan hukumnya itu adalah Ali bin Abi Thalib menggunakan prinsip saddu zara'i atau mencegah adanya kerusakan, atau juga bisa kita sebut dengan qiyasul ma'al, yaitu pertimbangan konsekuensi. Nah, saddu zara'i sendiri itu merupakan salah satu dari kaidah usul. Nah, begitu. Kemudian orang pertama yang membukukan usul fikih itu sebenarnya adalah disepakati secara ijma' adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i itu adalah orang yang pertama kali membukukan dengan satu buku mengenai kaidah-kaidah usul fikih. Bukunya itu kita kenal sebagai Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Nah, kemudian sedangkan ada juga beberapa klaim dari mazhab lain seperti dari mazhab Hanafiyah yang mengklaim bahwa ada satu nama dari pembesar mereka yang dia itu
ah yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu adalah orang pertama yang melakukan kodifikasi terhadap ilmu usul fikih. Nah, perklaim ini itu dibantah oleh banyak ulama bahwa Imam Abu Hanifah meskipun dia mengetahui kaidah-kaidah usul, tapi dia masih belum membukukan ilmu usul fikih. Dia hanya mendiktekan. Tetapi pernyataan bahwa Imam Syafi'i yang pertama kali melakukan kodifikasi terhadap usul fikih itu juga tidak menafikan bahwa imam-imam mujtahid yang lain itu tidak memiliki perangkat usul fikih yang dipahami, atau mereka tidak memahami dan mengetahui perangkat usul fikih. Seperti yang saya katakan tadi bahwa usul fikih itu sudah ada dalam pemikiran, dalam benaknya para imam mujtahid. Akan tetapi mereka masih belum membukukannya sebagaimana kaidah-kaidah logika yang sudah dipakai dari sejak zaman sebelum Aristo, kemudian dibukukan oleh Aristo. Begitu juga penyair-penyair yang terdahulu sebelum zamannya Khalil bin Ahmad. Nah, Imam Khalil bin Ahmad, beliau orang yang pertama kali melakukan kodifikasi terhadap ilmu arut. Nah, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa orang-orang sebelum Khalil bin Ahmad itu tidak memiliki kaidah-kaidah ilmu arut untuk mereka gunakan dalam syair-syairnya. Begitu juga ini. Nah, begitu juga ada dari kalangan Syiah yang mengakui bahwa Imam Sayyid Hasan al-Baqir, kalau tidak salah, itu dia yang pertama kali mengkodifikasikan ilmu usul fikih. Nah, ini juga dibantah oleh banyak ulama. Kemudian ilmu usul fikih pasca Imam Asy-Syafi'i. Nah, sebagaimana kita ketahui, perintis itu masih belum sempurna dibandingkan dengan pewaris. Meskipun kita ketahui ada peribahasa dalam bahasa Arab itu al-fadlu lil muqtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu adalah bagi orang yang memulai merintis, sekalipun orang yang mengikutinya di belakangnya itu lebih baik dari perintis itu. Pasca Imam Asy-Syafi'i telah menulis Ar-Risalah, maka banyak dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i itu sendiri atau dari kalangan mazhab-mazhab lain itu yang menyempurnakan karya dari Imam Asy-Syafi'i tadi, menyempurnakan kitab Ar-Risalah. Ada 5 syarah yang terkenal sebenarnya. Yang pertama itu adalah syarah oleh Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdul As-Sayyafi. Kemudian yang kedua itu ada dari syarah dari Imam Hasan bin Muhammad Al-Qurashi Al-Umawi. Terus yang ketiga ada syarah dari Imam Abu Bakar bin Ali bin Ismail Al-Qaffal. Kemudian yang keempat ada syarah Ar-Risalah oleh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Asy-Syaibani. Kemudian yang kelima itu ada syarah Ar-Risalah oleh Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, ayah dari Imam Haramain. Nah, dari kelima ini yang paling terkenal itu adalah Imam Juwaini itu tadi. Akan tetapi 5 kitab syarah ini meskipun dia terkenal di era pasca Imam Asy-Syafi'i menulis Ar-Risalah, tetapi kelima syarah ini itu tidak bertahan sampai zaman kita. Artinya 5 syarah ini sudah tidak ada wujudnya lagi di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.